umatku akan terbagi menjadi 73. Yang satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Yang masuk surga pertama al-jamaah, yang kedua ahlu sunnah. Dari dua-duanya digabung jadilah ahlus sunnah wal jamaah. Mau jadi ahlus sunnah wal jamaah? Mau? Kalau gitu pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah? Dikenal dengan nama hadis 73. Hadis berapa? 73. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak imam dengan banyak lafaz. Dua yang saya akan bacakan. Yang pertama adalah hadis riwayat Ahmad. Di sini terjadi tentang apa yang Rasulullah pesankan kepada kita untuk berhati-hati tentang perpecahan. Coba kita lihat bagaimana hadisnya. Ala inna min qablikum, ingat baik-baik, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, min ahlil kitabi, daripada orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, iftiraku ala tintaini wa sab'ina millah, akan terpecah menjadi mereka dengan 72 golongan. Berapa golongan? Jadi orang Nasrani, orang Yahudi terpecah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhihi millah, dan sesungguhnya millah ini satafturuk, akan segera terpecah. Akan terpecah menjadi berapa? Ala salasi wa sab'in, akan terpecah menjadi 73. Jadi kalau orang Nasrani 72, orang Yahudi 72, maka kita terpecah menjadi 73. Sintani wa sab'un finnar, 72 tempatnya di neraka. Wa wahidatan fil jannah, cuma satu yang masuk surga. Wahiyal jamaah, dan yang masuk surga namanya jamaah. Jelas sampai di sini? Oke, perhatiin baik-baik. Apa bacanya? Apa bacanya dulu sekalian? Agak keras dikit. Hiyal jamaah. Lihat di depan kata jamaah ada alif lam. Apa arti alif lam? Dalam kata benda dalam bahasa Arab, artinya adalah kata benda ini bersifat khusus. Contoh, ibu tolong ambilin buku dong. Berarti buku itu kata benda atau kata kerja? Kalau saya bilang, ibu tolong ambilin buku dong, berarti buku yang mana yang saya maksud? Buku yang mana yang saya maksud? Bukunya umum atau khusus? Umum, terserah buku yang mana saja. Ibu ambilin buku dong, atau ibu ambilin Quran dong, berarti saya minta ambilin Quran mana saja. Tapi kalau saya sudah bilang gini, ibu ambilin Quran yang itu dong, itu dalam bahasa Arab alif lam. Jelas ya? Berarti ketika Rasul menjelaskan, umatku akan terpecah menjadi 73. Yang masuk surga cuma satu, yang masuk neraka 72. Yang satu yang masuk surga, penting untuk diketahui adalah jamaah yang itu. Paham? Jamaah yang itu. Tapi yang itu yang mana? Nah, itu yang akan kita bahas. Jamaah yang itu yang mana? Oke, dalam hadis yang lain, hadis 73 juga, riwayat Tirmizi, wa inna bani Israel tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millah. Dulu bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka terpecah menjadi 72 golongan. Lalu wataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millah, akan terpecah menjadi umatku menjadi 73. Lihat, kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Illa millatan wahidah, kecuali milah yang satu. Jadi 73, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Berkata para sahabat, ya Rasulullah, waman hiya, siapa mereka yang masuk surga? Pengen tahu siapa yang masuk surga di antara 73? Ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ma ana alaihi wa ashabi. Siapa mereka yang masuk surga? Siapa-siapa yang berada di bawah sunnahku dan mengikuti sunnah para sahabat. Jelas sampai di sini? Oke, hadis yang awal, yang satu masuk surga, siapa mereka? Jamaah yang itu. Yang kedua, siapa yang masuk surga? Yang mengikuti sunnah Rasul dan sunnah para. Kalau dua hadis ini digabung, jadilah ahlus sunnah wal jamaah. Jelas artinya? Sering dengar kata-kata ahlus sunnah wal jamaah, itu dari dua hadis ini, gitu kan ya? Lah kenapa disebut ahlus sunnah wal jamaah? Karena dalam dua hadis ini Rasul katakan, umatku akan terbagi menjadi 73.
Yang satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Yang masuk surga pertama al-jamaah, yang kedua ahlu sunnah. Dari dua-duanya digabung jadilah ahlus sunnah wal jamaah. Mau jadi ahlus sunnah wal jamaah? Mau? Kalau gitu pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah? Oh Ustadz, ada kelompok namanya ahlus sunnah wal jamaah. Berarti itu jangan-jangan Ustaz? Bukan. Orang nggak bisa ngaku-ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Karena ahlus sunnah wal jamaah itu sifat. Kadang-kadang ada orang ngaku-ngaku tapi memecah belah. Pokoknya cuma kelompok kita yang ahlus sunnah, yang lain bukan, bid'ah, sesat. Begitu kan ya? Ada yang begitu? Ada. Apakah otomatis kalau ngaku jadi ahlus sunnah lantas jadi ahlus sunnah? Belum tentu. Oke, kalau gitu kita lihat. Imam-imam besar membahas tentang makna al-jamaah. Apa artinya al-jamaah? Kalau ahlus sunnah jelas, orang-orang mengikuti sunnah Nabi itu ahlus sunnah. Orang-orang mengikuti sunnah para sahabat itu ahlus sunnah. Tapi yang dimaksud dengan al-jamaah apa? Nih, Imam Tobari, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, Imam Syatibi mengatakan yang dimaksud dengan al-jamaah adalah ketika kaum muslimin bersatu, lalu kemudian mereka punya pemimpin di situ, maka mereka itu namanya ahlus sunnah wal jamaah. Pertanyaannya, sudah ada belum yang namanya kaum muslimin yang bersatu lalu punya pemimpin di situ? Sudah ada atau belum? Oh sudah ada Ustadz. Indonesia punya pemimpin, Malaysia punya pemimpin, Saudi Arabia punya pemimpin. Kalau gitu bersatu atau tidak? Yang terjadi di Rohingya, masih ingat di Rohingya? Kita bisa bantu atau tidak? Kenapa kita tidak bisa bantu? Karena beda negara. Kalau beda negara kita nggak bisa bantu. Beda pemimpin kita nggak boleh ikut campur. Ini namanya belum bersatu. Sedangkan menurut imam-imam ini yang dimaksud dengan persatuan adalah persatuan seluruh kaum muslimin. Jamaatul muslimin. Ketika kaum muslimin bersatu, lalu kemudian menunjuk seorang pemimpin. Dalam bahasa kitab itu namanya khilafah atau imamah. Sebagaimana yang sering kita dengar. Sekarang nggak ada. Pertanyaannya, wajib nggak adanya khilafah, imamah atau persatuan ini? Hukumnya adalah wajib. Coba lihat dalam satu hadis yang lain, riwayat Muslim, wa man baya imaman fa'atahu safqata yadi wa samratal qawdi fastata'u in istata'a. Ketika ada seseorang yang sudah membaiat seorang imam, lalu kemudian memilih dia menjadi seorang pemimpin, maka taatilah dia setaat-taatnya. Fa in ja'al akharu yunazi'ahu fadribu unuqal akhar. Dan ketika ada orang lain ingin mengganggu kepemimpinan dia, maka pukullah tengkuknya dengan pedang. Artinya adalah apa? Ini adalah hadis yang menandakan pentingnya pemimpin. Contoh, kenapa pemimpin penting? Lihat, ibu-ibu sekalian, pernah nggak lihat? Oh baik, silahkan diumumkan. Ya, mohon maaf, saya umumkan ada dua mobil yang menghalangi mobil pasien Bunda Delima untuk keluar dari rumah sakit. Mohon untuk dipindahkan. Yang pertama adalah spin dengan nomor B1020WKG. Yang kedua mobil X over B301ZA. Mohon untuk segera dipindahkan. Terima kasih. Ya, sudah tahu siapa mobilnya? Baik, yang jelas bukan yang di sini yang punya mobil ya. Oke, jadi ini adalah sebuah seruan bahwa pentingnya pemimpin untuk menerapkan aturan-aturan Allah. Kenapa bisa begitu? Coba lihat ibu-ibu sekalian. Kemarin lihat atau dengar ada 51 gay tertangkap. Dengar? Yang kemarin lagi ada 100 lebih gay tertangkap. Pertanyaan saya, ibu-ibu mau anaknya jadi gay? Atau jadi korban gay mau? Pertanyaan saya, itu yang ketangkep yang 100 sama yang 50 itu setelah ketangkep diapain? Dilepas. Sudah tahu itu maksiat dan maksiatnya parah sekali, dilepas. Itu sebenarnya merupakan jadi promosi. Paham ibu sekalian? Promosinya apa? Kalian nggak apa-apa kalau mau berbuat sesama jenis. Boleh-boleh saja di negeri ini. Yang nggak boleh siapa? Ustadz ngisi pengajian nggak boleh dibatalin, kan itu kan ya? Ini yang terjadi. Bisa dipahami dong sekalian. Ini pentingnya penguasa untuk menerapkan Islam. Nah, makanya Rasul katakan, ketika ada kaum muslimin bersatu, itu harus punya pemimpin yang menerapkan Islam dan harus dijaga penerapannya. Nih, man khala ayadan min ta'atin laqiyallahu yaumal qiyamati la hujjatalah. Wa man mata wa laysa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Kata Rasulullah, hendaklah kalau kalian sudah bersatu, kalian punya pemimpin.
Dan ketika sudah baiat pada pemimpin, dengarkan dia, taati dia. Apapun perintah dia selama bersesuaian dengan syariat Islam, dengarkan, karena pasti barokah. Dan kalau Anda lepas ketaatan kepada dia, Anda akan matinya bermaksiat. Bisa dipahami Ibu sekalian? Berarti hukum persatuan Islam itu hukumnya adalah wajib. Jangan bicara persatuan Islam. Sholat saja harus bareng. Kalau sholatnya nggak bareng namanya munfarid, gitu kan ya, memisahkan diri. Nah kalau gitu kita lihat lagi. Nih salah satu yang lain lagi. Rasul katakan dalam satu hadis ini, para sahabat ketika mendengar hadis ini menangis terseduh-seduh. Kenapa menangis terseduh-seduh ibu-ibu sekalian? Karena Rasul pas menyampaikan hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu saking sedihnya sampai para sahabat mengira ini kayaknya Rasul sudah mau dipanggil oleh Allah. Nah ini nasihat Rasul sebelum beliau menjelang meninggal sebentar lagi. Apa kemudian nasihat Rasul? Ana amrukum bi khamsin Allahu amroni bihinna. Wahai para sahabat, aku berwasiat kepada kalian dengan 5 perkara. Yang 5 perkara ini Allah juga wajibkan kepada saya. Allah juga berikan kemudian kepada saya. Apa saja? Bil jamaah, hendaklah kalian bersatu, hendaklah kalian bareng-bareng, taat dengan pemimpin kalian. Wa bis sam'i, taat dan dengar pemimpin kalian. Wa taati, taat tadi. Wal hijrah, berhijrah di jalannya. Wal jihad, dan juga berjihad fi sabilillah. Lalu kemudian Rasul menyambungkan, wa innahu man kharaja minal jama'ati kidda sibrin faqad khala'a ribqatal Islam min unuqihi illa ayyarji. Perhatian wahai orang muslim, setelah aku meninggal jangan kalian lepas daripada jamaah. Jangan kalian keluar daripada al-jamaah. Jangan kalian keluar daripada al-jamaah, karena kalau kalian keluar daripada al-jamaah pasti Anda akan terlepas ikatan Islamnya atau iman Anda jadi berbahaya. Dan kalau iman Anda berbahaya, Anda bisa murtad, kecuali kalau Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas pentingnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini? Oke, kalau gitu kita lihat lagi Ibu sekalian. Pertanyaannya, al Jamaah ada atau belum? Ada atau belum persatuan Islam? Belum atau ada? Ada atau belum? Kalau belum ada, maka harus diadakan. Lah kenapa? Kaidah usulnya begitu. Kaidah usulnya begitu, mala yatimul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Maksudnya apa? Kalau kewajiban tidak terlaksana karena kurang sesuatu, maka sesuatu menjadi wajib. Contoh, wudu hukumnya apa? Wudu hukumnya apa? Yakin? Mau wajib atau sunnah? Sunnah atau wajib? Wudu hukumnya apa? Wajib kalau mau sholat. Tapi kalau hukum asalnya sunnah, ya. Tapi kalau pas mau sholat hukumnya oke. Ternyata pas mau sholat, mau wudhu nggak bisa wudhu. Lah kenapa? Pompanya rusak. Berarti membetulkan pompa hukumnya menjadi wajib. Nggak punya duit untuk manggil tukang pompa, maka cari duit untuk manggil tukang pompa hukumnya menjadi. Paham sampai di sini? Paham? Oke, berarti kalau tidak ada yang namanya al-jamaah, maka mewujudkan al-jamaah hukumnya wajib. Tapi Ustadz, katanya sejaman sekarang bahaya. Lah kenapa? Kalau nanti kita berkumpul, kalau nanti kita mewujudkan al-jamaah, persatuan Islam, nanti akan ada banyak bahaya. Misalnya bahayanya apa? Nih, katanya ada hadis jangan memecah belah. Kalau kita berkelompok, kita berpartai, kita kemudian memperjuangkan Islam, berdakwah lewat berkelompok, kita nanti memecah belah. Nih ada hadis yang bagus yang perlu saya ceritakan. Jadi gini ibu sekalian, ada satu hadis yang bagus. Sebentar, ini kita lewatin saja. Ada satu hadis yang bagus tentang masalah menggigit akar pohon. Ini hadis penting sekali untuk diterapkan pada zaman sekarang. Hadisnya siapa yang meriwayatkan? Yang meriwayatkan namanya Hudzaifah al-Yaman. Siapa namanya? Ini orang menarik. Kenapa? Karena Hudzaifah ini adalah asisten pribadi Rasulullah. Siapa dia? Asisten pribadi Rasulullah. Maka dia sering bersama Rasul di saat yang lain tidak. Dan dia yang memegang catatan orang-orang munafik. Paham ya? Jadi di zaman Rasul itu ada yang pura-pura Islam, yang pegang catatan namanya Hudzaifah. Hudzaifah ini disebut dengan ashabus sirru Rasulillah, pemegang catatan rahasia Rasulullah. Jadi gini ceritanya, pas Rasul masih hidup, ada sahabat yang meninggal. Itu sahabat yang lain ngeliat dulu, Rasul nyolatin nggak?
Kalau Rasul nggak nyolatin, yang lain nggak mau. Berarti ini orang munafik. Paham ya? Nah, pas Rasul sudah meninggal, patokannya Huzaifah. Huzaifah nyolatin nggak? Kalau Huzaifah nyolatin, berarti dia bukan orang munafik. Kalau Huzaifah nggak nyolatin, nggak ada yang mau nyolatin. Nah, kenapa? Berarti orang munafik. Maka suatu waktu sampai Umar bin Khattab itu pernah nanya sama Huzaifah, Huzaifah, nama saya ada nggak di daftar orang munafik? Jangan-jangan saya masuk. Bayangkan Umar bin Khattab nanya begitu. Lah kadang-kadang kita ini bukan siapa-siapa tapi merasa aman gitu kan ya. Oh, kita ini orang beriman gitu kan ya. Itu Umar bin Khattab nanya, Huzaifah saya termasuk enggak? Huzaifah diem enggak jawab. Ditanya lagi, Huzaifah saya termasuk enggak? Udahlah enggak usah tanya. Huzaifah saya termasuk enggak? Ini benar-benar penting nih. Huzaifah jawab, enggak, kamu enggak termasuk insyaallah. Oh, baru tenang dia. Karena Huzaifah yang memegang catatan Rasul tadi. Maka orang ini sangat dekat dengan Rasulullah dan untungnya Huzaifah ini super pintar. Dia pernah nanya sama Rasulullah pertanyaan yang gak biasa ditanyakan oleh sahabat-sahabat yang lain. Coba lihat. Nih, kata Huzaifah suatu waktu, Fakultu, aku berkata pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna kunna fi jahiliyah. Ya Rasul, dulu kan kami berada dalam keadaan jahiliyah ya. Dulu kan kami kan nggak kenal Allah ya. Dulu kan kami kan nyembah berhala ya. Iya. Lalu kemudian dia lanjutkan wasyarrin, dan keburukan-keburukan sangat banyak kami lakukan. Faja'ana Allah bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan kepada kami kebaikan Islam. Nih pertanyaannya. Fahal ba'da hadzal khair syarr. Huzaifah nanya begini. Dulu orang-orang nanya sama Rasul yang bagus-bagus. Aku nanya sama Rasul sebaliknya, yang jelek-jelek. Jadi orang nggak ada yang nanya yang jelek-jelek. Huzaifah nanya jelek-jelek. Rasul, dulu kami jelek, dulu kami parah. Datang Islam, kami jadi baik. Setelah kebaikan Islam ini akan ada kejelekan lagi atau tidak? Kira-kira Rasul jawab apa? Ada atau tidak? Oke, coba lihat. Hal ba'da dzalika syarr min khair? Qala na'am. Rasul berkata, iya, ada keburukan. Loh, jadi setelahnya akan ada keburukan lagi. Huzaifah langsung nanya. Ketika Rasul berkata, qala na'am wa fihi dakhon. Di dalam keburukan itu ada asapnya sedikit. Jadi maksudnya asapnya apa? Qultu wa madakhanu. Lalu kemudian Huzaifah bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan asap kejelekan itu? Maka kemudian Rasul menjelaskan, qala qaumun yahduna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Jadi akan ada masa setelah aku wafat, ada kelompok-kelompok yang ngomong sunnah tapi tidak sunnah. Paham ya? Yang bersunnah dengan sunnah bukan sunnahku. Yang menunjuki dengan manusia bukan petunjukku. Nanti kamu akan lihat dan kamu akan tahu siapa mereka. Berarti yang lihat siapa? Huzaifah. Dia akan lihat dan dia akan tahu. Kemudian Huzaifah nanya lagi, ya Rasulullah, fakultu hal ba'da dzalikal khair min syarr. Setelah keburukan itu akan ada kebaikan lagi atau tidak? Maaf, setelah kebaikan itu akan ada keburukan lagi atau tidak? Nih, ini yang ngeri. Qala na'am du'atun ala abwabi jahannam. Ini yang ngeri. Apa keburukannya? Akan ada dai-dai yang menyeru kepada neraka jahanam. Ustadz tapi ngajaknya ke neraka jahanam. Kiai-kiai tapi nunjukinya ke neraka jahanam. Ulama-ulama tapi nunjukinya ke neraka jahanam. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Rasulullah. Lihat nih. Qala na'am du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha. Siapa yang ikut mereka akan ikut masuk ke dalam neraka jahanam. Untung Huzaifah nanya lagi, ya Rasulullah sifhum lana. Ya Rasulullah, tolong kasih tahu kami orang-orang itu kayak apa, biar kami tahu. Nih kata Rasulullah, lihat. Qala na'am qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka adalah orang-orang dengan kulit kita dan berbicara dengan bahasa-bahasa kita. Yang ngomong siapa? Rasulullah. Ngomongnya pada siapa? Huzaifah. Huzaifah dan Rasul orang mana? Orang Arab. Bahasanya bahasa apa? Maka ulama-ulama menyebutkan ini berarti ulama-ulama yang mengajak pada neraka jahanam adalah orang Arab berbahasa Arab. Tapi ulama-ulama masa kini dilebarkan lagi. Maksudnya apa? Yang dimaksud dengan kulit kita, adalah sama-sama muslim. Yang dimaksud dengan bahasa-bahasa kita sama-sama ngutip Al-Quran. Bisa dipahami Ibu sekalian? Mau contoh?
orangnya muslim, sama-sama ngutip Al-Quran, tapi kesimpulannya semua agama sama. Paham ya ibu sekalian? Saya bilang begini, kalau semua agama sama, ngapain saya masuk Islam? Paham ya ibu sekalian? Suatu waktu ibu saya ngajak saya pergi ke puncak. Pergi ke puncak yuk. Pas saya baru masuk Islam sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Saya bilang boleh nih, tapi hari ini hari Jumat. Kalau hari Jumat mami harus berhenti, saya harus sholat Jumat. Nungguin saya sebentar, lalu kita lanjut lagi perjalanannya. Ibu saya bilang, gak usah terlalu ekstrim Lali. Ngapain kamu ekstrim? Tuhan kan tahu apa maksud kita. Kan semua agama kan sama. Saya bilang sama ibu saya, mami yakin kalau semua agama sama? Iyalah, semua agama sama, Tuhan sama kok. Kalau gitu mami masuk Islam aja. Ternyata ibu saya nggak mau, gitu kan ya. Nah, kenapa ibu saya nggak mau? Karena semua agama tidak sama. Tapi ada orang Muslim, titelnya ulama, titelnya profesor, titelnya kiai, tapi semua bilang agama. Yang terakhir polemik, masa kemudian bilang Tuhan 3 sama dengan Tuhan 1, gitu kan ya? Padahal Al-Quran sudah nyata-nyata bilang Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa laqad kafara alladziina qalu innallaha salisun salasa. Telah kafir orang yang mengatakan Tuhan itu satu dari yang 3, enggak bisa sama. Bisa dipahami ibu sekalian. Tapi ada enggak yang begitu? Oh banyak. Gitu kan ya. Yang kemudian ngakunya tahu tentang Al-Quran tapi malah kemudian bela orang kafir, gitu kan ya. Yang ngakunya kemudian membela Al-Quran tapi kemudian malah nggak suka sama orang Muslim. Yang ngomongnya orang Muslim tapi membuli ulama, gitu kan ya. Ini kayak gini-gini ada. Itu sudah disebut oleh Rasulullah. Sudah disebut oleh Rasulullah, du'atun ala abwabi jahannam. Mereka promosi pintu neraka jahanam. Kira-kira gitu. Oke, kalau gitu kita lihat. Qala na'am qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Oke, kalau gitu kita lihat. Untuk Huzaifah nanya lagi. Ya, untuk Huzaifah nanya lagi. Apa katanya? Fakultu hal ba'da dzalikal khair min syarr. Setelah keburukan itu akan ada, setelah kebaikan itu akan ada. Ini kebalik ya. Berarti itu adalah kemudian yang terakhir hadisnya. Sorry, ini tadi hadisnya kebalik. Nah, berarti ini adalah yang terakhir. Yang kemudian mereka itu menyeru pada neraka jahanam itu tadi. Nah, lalu kemudian kita lihat lagi. Bagaimana kemudian kita menyikapinya? Nih, qultu ya Rasulullah, fama tara in adrakani dzalik. Bagaimana pendapatmu, bagaimana nasihatmu kalau kami bertemu dengan dai-dai yang menyeru pada neraka jahanam tadi? Ini kata-kata Rasul. Lihat, qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Berpeganglah Anda semua pada kelompok kaum muslimin yang paling besar, yang bersatu di antara mereka, dan imam-imam mereka. Jelas sampai di sini? Artinya apa? Di sini Allah ulangi lagi lewat Rasulnya bahwa persatuan Islam itulah yang menjaga kita. Kalau andaikan kita keluar daripada persatuan Islam, kita akan dimakan oleh dai-dai neraka jahanam tadi. Ini harus bersatu. Apalagi kemudian nih, fakultu fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam. Ya Rasul, kalau tidak ada persatuan Islam, kalau tidak ada pemimpin di antara kami, tidak ada khalifah, tidak ada imam, lalu gimana? Kayak sekarang. Nah, ini lihat nih. Qala fa'tazil tilka firaqa kullaha. Maka tinggalkan seluruh aliran-aliran sesat itu. Tinggalkan seluruh dai-dai yang meninggalkan pada neraka jahanam itu. Jangan tonton mereka di televisi. Jangan kemudian retweet media sosialnya. Lah kenapa? Karena mereka itu menyerunya bukan pada Islam. Dan ketika Anda sudah meninggalkan pemikiran-pemikiran yang liberal itu, kullaha semuanya, walau anta ado ala asli syajari hatta yudrikakal maut wa anta fi dzalik. Jadi Anda lebih baik gigit akar pohon, lalu kemudian sampai mati Anda gigit akar pohon itu. Berarti sekarang kita disuruh gigit akar pohon. Berarti gigit akar pohon nih. Oh enggak, akar pohon itu punya makna lagi. Ini makna akar pohonnya apa? Nih makna akar pohonnya dari hadis yang lain lagi. Faqala usikum bitaqwallah. Aku berwasiat pada kalian dengan takwa kepada Allah. Lalu Rasul lanjutkan, wasam'i wa ta'ati, dan dengarkan pemimpin kalian, taati pemimpin kalian. Wa in abdan habasyan, walaupun dia seorang budak Ethiopia, walaupun dia seorang budak yang berkulit gelap. Dalam hadis yang lain, rambutnya seperti kismis. Tahu kismis? Tahu kismis? Tahu maksudnya rambutnya kayak kismis kayak apa? Zaman dulu ibu-ibu sekalian, itu orang-orang hitam dan rambutnya kayak kismis itu dianggap budak. Ya, jadi dianggap budak. Jadi kata Rasul, andai pun seandainya kalau pemimpin kalian seorang budak, taati dia selama dia nyuruh pada ketaatan kepada
Allah. Lalu kemudian Rasul sampaikan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Maka nanti kalau kalian masih hidup setelah saya, Anda akan lihat pertentangan yang sangat banyak sekali. Ketika banyak pertentangan, fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha binawajiz. Maka kalau Anda ketemu seperti itu, zaman-zaman fitnah, maka gigit sunnah-sunnah saya dengan gigi geraham. Jadi maksudnya akar pohon itu apa? Sunnah Rasulullah. Ikuti ulama-ulama yang benar. Ikuti ulama-ulama yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Coba berpegang pada pendapat-pendapat mereka. Karena fitnah di masa itu, kalau Anda tidak ikut ulama-ulama yang kemudian sunnah tadi, maka mereka akan menyesatkan Anda, orang-orang yang tadi itu, yang neraka tadi. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kalau gitu kita lihat lagi Ibu sekalian. Kita lanjutkan lagi. Berarti jamaah minal muslim hukumnya wajib. Artinya apa? Kita wajib bergabung dalam usaha-usaha dakwah untuk menegakkan kembali kepemimpinan Islam, atau menegakkan kembali persatuan Islam tadi yang dalam bentuk khilafah tadi. Kalau misalnya kita lihat dalam kitab-kitab yang tadi disebutkan Sayyid Qutb, disebutkan Fatiyakan. Ini beberapa aktivis dakwah. Oke, logikanya gimana? Nih logikanya. Ada hadis yang lain lagi. Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami qasiyah. Sesungguhnya serigala cuma makan domba yang sendirian. Paham maksudnya? Coba lihat, ibu-ibu, domba sama serigala berantem satu lawan satu, yang menang siapa? Serigala. Tapi pertanyaan saya, kenapa Rasul katakan domba yang sendirian yang baru dimakan serigala? Karena ibu-ibu sekalian, serigala nggak pernah makan sendirian. Serigala selalu menyerang berjamaah. Paham maksudnya? Artinya orang-orang jahat itu mereka nggak berani sendirian. Mereka kalau merusak Islam, mereka berjamaah. Yang dipilih siapa? Yang sendirian. Jelas maksudnya. Maka jangan sendirian. Karena kalau Anda sendirian, Anda pasti dimakan serigala. Maka bersama-sama siapa kalau mau aman? Sama penggembalanya, sama pemimpinnya. Maka Rasul katakan, al-imamu ra'in. Yang namanya pemimpin seperti penggembala. Dia melindungi domba-dombanya itu. Oh, kalau begitu sama kayak agama sebelah dong, Ustaz, domba-domba tersesat. Oh enggak sama ya. Jelas ya. Itu adalah hadis tentang kepemimpinan. Oke, kalau gitu kita lihat. Kapan persatuan Islam akan terjadi? Ketika khilafah sudah ada, baru akan terjadi persatuan. Jadi kalau kemarin ada polemik, Ustaz, khilafah itu apa sih Ustaz? Apakah khilafah itu anti NKRI? Khilafah itu persatuan, Ibu. Khilafah itu penerapan hukum Allah, Ibu, gitu kan ya. Kalau ada yang bilang, tapi ada yang bilang anti NKRI Ustaz, anti Pancasila. Itu yang ngomong ngerti agama atau tidak? Ngerti agama atau tidak? Yang saya heran zaman sekarang adalah ada orang-orang yang nggak pernah belajar agama, yang nggak pernah belajar Al-Quran, nggak pernah belajar hadis, tapi menentukan ini orang benar, ini orang yang salah. Bisa dipahami, Ibu sekalian? Contoh, di Instagram saya banyak tuh, gitu kan ya. Ketika saya mulai menjelaskan tentang sesuatu, ada yang komen. Yang komen nggak kerudungan, pakainya seksi, tapi komennya begini, ini ulama provokator, nggak bener, lebih bagus ulama yang itu. Nah ini baru benar. Pertanyaan saya, kamu belajar agama tidak? Kamu belajar agama tidak, belajar Quran tidak, belajar hadis tidak, tapi menentukan yang mana yang benar dan yang mana tidak benar. Bisa dipahami? Ada yang mau memberikan sertifikasi halal, tapi belum halal. Bisa dipahami sekalian? Ini masalahnya. Ada yang mengatakan ulama harus disertifikasi, sementara mensertifikasi bukan ulama juga. Ini permasalahan yang ada pada negeri ini. Oke, kalau gitu kita lihat lagi. Al-jamaah konsekuensi khilafah. Maksudnya apa? Gini, ibu-ibu mau bersatu? Mau bersatu? Oke, pertanyaan saya sederhana. Bersatu dulu, baru ada pemimpin, atau ada pemimpin dulu baru bersatu? Siapa yang pemimpin dulu? Siapa yang bersatu dulu? Oke, mau saya ceritain ibu-ibu supaya ibu paham. Suatu hari ada orang non-muslim sekos-kosan sama orang muslim. Mereka berdua sama-sama ngelihat TV. Tahu nggak itu loh, Mekah Live. Tahu? Yang live di Masjidil Haram. Itu yang non-muslim sama yang muslim lagi duduk-duduk. Lalu kemudian yang muslim iseng-iseng nanya sama yang non-muslim, kamu tahu nggak di Masjidil Haram itu ada berapa banyak orang? Berapa bro? Sekitar 800.000 sampai 2 juta lah. Loh, emang berapa banyak? Ya tergantung, kalau lagi rame bisa jutaan, kalau pas lagi sepi ya bisa jadi ya 700-800 ribu lah. Pokoknya sebanyak yang kamu lihat itulah. Iya banyak sekali ya. Lalu kemudian ditanya sama yang muslim, menurut kamu untuk bisa membuat rapi orang-orang ini perlu berapa menit? Perlu berapa lama?
Untuk merapikan seluruh itu loh, ratusan ribu orang itu loh, perlu berapa lama? Yang tadi non muslim bilang, ini sehari aja nggak cukup ini. Lah kenapa? Kan susah merapikan orang, nggak mungkin, nggak bisa secepat itu. Lalu kemudian yang muslim bilang, nggak, cuma perlu waktu 2 menit aja. 2 menit? Serius kamu 2 menit? Serius, bahkan bisa jadi lebih rendah daripada itu. Ah bohong kamu, nggak mungkin. Sebentar, tunggu aja. Di situ mereka lihat ada yang ngupil, ada yang baca Quran, ada yang tiduran, gitu kan ya, ada yang ngobrol, segala macam aktivitas di Masjidil Haram kan. Ada yang kemudian ngambil galon ngambil galon air zam-zam, biasanya ibu-ibu gitu kan ya. Nah segala macam gitu kan ya, ada yang belanja dan sebagainya. Tiba-tiba azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus azan. Salah azan, qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu anna ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, dan seterusnya. Itu langsung semua orang baris, 30 detik kurang beres. Itu yang non muslim tercengang langsung masuk Islam. Paham sekalian? Apa hubungannya dengan materi? Coba lihat. Sebelum qomat itu ngapain mereka yang ada di Masjidil Haram? Macam-macam tadi. Tapi setelah qomat, apa terjadi pada mereka? Oke, berarti pemimpin dulu atau persatuan dulu? Bagus, sudah paham jawabannya? Itu persis kayak sholat. Jadi kepemimpinan di dalam Islam itu sudah dilatihkan bagi kita persis kayak sholat. Persis banget. Contoh misalnya, imam di depan, Allahu Akbar, tiba-tiba dia lupa rokaatnya. Makmumnya ngapain? Boleh nggak makmumnya langsung berdiri bilang, dasar pemimpin tidak becus, mundur? Boleh nggak begitu? Nggak boleh, diatur. Kita katakan apa? Laki-laki subhanallah, subhanallah, salah mas salah mas, tapi nggak boleh bilang salah mas. Kalau kita bilang salah mas, salah juga kita, paham ya? Yang kita bilang subhanallah, karena Rasul katakan kalau imam ada salah, kita sebutkan subhanallah. Kita sudah subhanallah berkali-kali, dia tetap nggak mau tahu. Kira-kira gimana? Selesaikan sama dia. Setelah selesaikan sama dia, ya sudah, setelah itu kita kasih tahu kesalahannya. Baru kemudian sholatnya disempurnakan. Bisa dipahami ya? Tapi tidak boleh kemudian langsung berdiri, imam mundur. Persis dalam sholat, maka kepemimpinan itu persis kayak sholat. Qomat, pemimpinnya datang, baru terjadi persatuan, baru semuanya sama. Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Gak pernah kan ya ngelihat ada imam sudah qomat, yang imam Allahu Akbar, yang belakang Gangnam Style, pernah nggak? Nggak pernah. Karena kalau sudah ada imam akan terjadi persatuan, maka terjadi, inilah kemudian hadisnya, hadis riwayat Bukhari. Ini adalah perkataan Umar bin Khattab, tapi ini seolah-olah disampaikan berdasarkan pengetahuan beliau yang hidup bersama Rasulullah. Coba lihat, ya ma'syarul Arab, innahu la islama illa bi jama'atin, wa la jama'ata illa bi imarah, wa la imarata illa bi ta'ah. Lihat ibu-ibu, perhatiin, wahai masyarakat Arab, kata Umar, tidak ada Islam kecuali dengan persatuan. Jadi kalau Anda mau melihat Islam, Anda harus bersatu. Dan tidak ada persatuan kecuali ada kepemimpinan. Jadi ada kepemimpinan baru ada persatuan. Dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan. Berarti apa duluan yang pertama? Taat. Setelah taat ada? Setelah pemimpin ada? Setelah persatuan ada? Islam. Jadi sekarang ini kita lagi ngapain? Belajar taat. Biar besok-besok kalau iqomat semuanya baris. Paham ya? Biar besok-besok iqomat semuanya rapi, gitu kan ya? Baru setelah itu ada Islam. Ketika sudah ada persatuan. Ini yang pengen kita sampaikan. Jadi tugas ibu-ibu sekarang apa? Pelajari Islam, taat pada Allah, hablillah, tali agama Allah itu dipahami baik-baik. Kalau kita sudah melakukan seperti itu, insya Allah kita tidak akan ada masalah. Dan Allah sudah ngasih kita contoh. Yang contoh itu nggak dikasih ke tempat-tempat yang lain. Alhamdulillah, kita bukan sombong, tapi kita merasa beruntung Indonesia dikasih contoh. Kapan contohnya? Kemarin 4/11/212. Itu contoh persatuan Islam yang sangat luar biasa. Ibu-ibu lihat kemarin ada yang menyerang Mendagri. Ada yang menyerang Mendagri, berapa orang di situ? Berapa orang? 20-25 orang menyerang Mendagri. Bayangkan kalau 7 juta umat muslim punya pikiran kayak begitu. Punya pikiran merusak, kira-kira hancur atau tidak? Bukan hancur lagi, habis Jakarta. Tapi untung setiap orang muslim yang datang ke sana sudah diberikan ketaatan.
Sudah dikasih tahu, Anda kesini bukan untuk kemudian kekerasan, Anda kesini bukan untuk cari masalah, tapi Anda kesini untuk memberitahu orang bahwa Anda cinta dengan Al-Quran. Gitu kan ya? Itu yang diulangi oleh ustadz-ustadz, diulangi oleh para ulama, diulangi oleh para kiai-kiai yang kemudian menjaga umatnya. Kita sudah dikasih contoh. Yang penting ibu-ibu tinggal taat pada Allah, ibu-ibu tinggal memahami tali agama Allah. Insya Allah Allah segera memberikan kita persatuan yang kita inginkan dan menegakkan kepada kita Islam itu. Amin. Terima kasih, ini bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya, kalau ada masih waktu diperbolehkan. Silahkan. Masih ada waktu?